Terima kasih karena sudah memenuhi undangan saya untuk hadir di training soft skill hari ini. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih ya ke teman-teman. Nggak perlu kenalan ya. Kalau training kan dulu awal-awal kenalan dulu. Selamat pagi, perkenalkan saya trainer atas nama ya. Sudah kenal belum? Masih ingat? Masih. Ilham lupa. Nanti kalau gajian ingat saya juga loh ya. Oke, training soft skill. Oke, sudah berapa hari dari kelulusan? 1 minggu. Oke, sekarang kalian statusnya apa nih? Pengangguran. Ya kan? Habis sekolah, lulus, nganggur. Ya. Training, lulus. Waiting list. Ya, waiting list. Sudah ada yang PKWT temennya? Sudah. Jadi banyak-banyak berdoa. Ya Allah, semoga disegerakan PKWT. Semoga saya mendapatkan lingkungan kerja yang lingkungan kerja itu tidak ada yang baik. Lingkungan kerja itu tidak ada yang nyaman. Ya nggak ada dong, nyaman ya nggak usah kerja. Iya kan? Kalau nyaman ya saya nggak kerja tapi dapat uang. Lingkungan kerja yang seperti apa? Yang kondusif. Di mana kamu bisa beradaptasi, di mana orangnya enak juga diajak untuk kerjasama tim dan komunikasi. Bisa adaptasi, mungkin lingkungan kerjanya nggak enak, tapi karena kamu pinter adaptasi, kamunya. Karena kamu berharap lingkungan yang nyaman, yang tahu tentang kamu, ada nggak? Nggak ada. Jangankan orang luar, pacarmu dewe, sendiri pacar. Mungkin orang tua kita sendiri, itu nggak bisa bikin kita, apalagi lingkungan. Jadi jangan pernah berharap kalau bekerja akan nyaman. Justru nyaman itu berbahaya. Oke. Seminggu nganggur, tapi pengangguran ya. Oke. Seminggu. Nah, kalian isi apa tuh seminggu? Buka IG. Lagi wes buka IG. HP-nya dimasukkan. Iya Pak, aman. HP-nya dimasukkan. Ini baru nganggur 2 menit. Seminggu. HP-nya didol balik. Karena tidak punya 1, 2. Ada HP. Mana lagi ada HP? Nah, ini panggilannya Yono apa Putra? Nah, kakinya. Tri. Kakinya. Oke. Alasan itulah kalian saya panggil. Karena saya kasihan kalian tidak ada setidaknya ada kegiatan yang bermanfaat, yang nanti kalau kalian tak panggil PKWT, ikut siap untuk bekerja. Nah sekarang supaya siap untuk bekerja, kalian kemarin training sudah saya training technical, cara ngasir, ya kan? Apalagi planogram, pelayanan, display, etran, SO, kebersihan, itu semuanya sudah. Nah sekarang yang harus kalian dapatkan itu soft skill. Kemarin hard skill, sekarang soft skill. Kenapa? Karena tidak semua orang kalau punya soft skill itu bisa diterapkan. Di dunia kerja, soft skill ini sangat penting. Ini adalah basic dasar kalian untuk kalian nanti bisa kerja. Saat kalian mendaftar sebuah lowongan pekerjaan, gak lulus, itu bukan berarti dalam kerja itu ada pinter nggak pinter. Tapi mungkin tidak cocok dengan jabatan yang dilamar. Lah kalau sudah di sini nih, statusnya kan lulus. Berarti cocok. Saya cocokin lagi, ya. Soft skill apa? Mungkin sudah ada yang tanya-tanya ke temennya yang batch 1 kemarin. Diapain sih sama Bu Rima kemarin? Nggak ada yang tanya.
Kalian ini memang tidak punya rasa ingin tahu ya? Ya yang jelas kalau dipanggil Bu Rima disuruh training. Oke, soft skill apa yang akan saya berikan hari ini? Soft skillnya ya, namanya adalah gak ada yang cecet gitu temennya. Kemarin dikasih apa sih sama Bu Rima? Materi. Oh gak diapa-apain, mau diapain? Mau saya suruh push up lagi? Oke. Mungkin pernah dengar istilah ini? Pernah? Pernah. Oke. Etos kerja. Apa itu etos kerja? Pernah dengar, Bu? Menurut kamu apa? Ada yang mau berkontribusi untuk menjawab komunikasinya? Kan sudah training ya. Jangan sampai nanti di toko tiba-tiba jadi orang pendiam. Padahal dituntutnya kalian jadi orang yang komunikatif. Apa itu etos kerja ya? Namanya siapa? Oh, Rohman. Etos kerja. Menurut kamu aja, apa itu etos kerja? Etos apa etos? Etos, etika. Kerja, berarti etika dalam kerja. Oke. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelumnya, nah, supaya kalian tuh lebih, kan udah nggak ketemu Alfamart seminggu nih. Nggak ketemu saya seminggu nih. Pengennya tetap semangat. Jadi jangan sampai kalian libur seminggu di PKBT terus lu semangat kerjanya harus tetap ada. Oke. Kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman bilangnya pagi siap semangat. Seiling. Kalau berikan restu kita semua. Oke, tepuk pramuka, jos. Josnya berapa kali? 3. Oke. Kalau saya bilang siapa kita? Siapa kita? Teman-teman jawabnya adalah siapa kita? Jawab. Saya Alfamart. Saya bisa. Saya hebat. Yang kanan ya. Saya Alfamart. Saya bisa. Saya hebat. Kalau saya tanya, siapa kita? Kita coba. Siapa kita? Saya Alfamart, saya bisa, saya hebat. Oke, tadi ada yang kebalik, saya bisa. Siapa kita? Saya Alfamart, saya bisa, saya hebat. Oke, berikan pose kita semua. Supaya kalian tuh inget, oh saya kalau pakai baju dan identitas Alfamart, berarti kalian adalah Alfamart. Saya pakai identitas Alfamart, berarti saya harus menunjukkan attitude selama saya pakai identitas. Saya pasti bisa untuk melaksanakan tugas. Saya hebat bersama Alfamart, saya bisa meraih apa yang saya mau. Nah, di sini kita bahas, apa sih tujuan etos kerja? Kalau kalian habis dari sini, yang saya harapkan teman-teman mampu meningkatkan produktivitas perusahaan. Loh kok tujuannya mampu meningkatkan produktivitas perusahaan? Iya, karena yang kita bahas adalah etos kerja. Tujuan yang lain, mencapai hasil kerja yang memuaskan. Nah, nanti kerja memuaskan itu ukurannya kayak apa sih? Jadi kalian tuh tahu gitu loh, waktu kalian kerja, dikatakan, oh kerjamu bener, kerjamu bagus, itu ukurannya apa? Peserta mampu menciptakan reputasi diri yang baik. Nah, kalau kerjanya bagus, otomatis penilaian dari atasan ya bagus, baik. Oke, etos kerja. Tujuannya untuk ini ya, jadi kepada saat kalian bekerja, hasilnya nanti seperti apa sih, baik untuk diri sendiri dan untuk perusahaan. Oke, etos kerja. Apa itu etos kerja? Nah, tadi secara bahasa. Ya, sekarang definisi. Nah, kalian nggak akan tahu, ingat ya, di training manapun nanti kalau teman-teman
di training waktu sudah jadi karyawan, kalian itu belajarnya tuh mulai dari definisinya dulu. Ojo ngomong SO kalau kalian tidak tahu apa artinya SO. Pahami betul definisi baru masuk ke dalam materi yang lain. Oke, etos kerja adalah rasa tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang. Sudah lulus belum? Sudah kerja? Belum. Nanti kalau sudah bekerja, kalian pekerjaannya jadi apa jabatannya? Kru store. Nah sekarang sebelum ke definisi yang lain, tugas dan tanggung jawab kru itu apa sih? Angkat tangan, cuma 30 orang. Dewi. Melayani. Siapa yang dilayani? Konsumen. Oh, konsumen. Oke. Transaksi. Transaksi. Terus Membersihkan area sales juga. kebersihan. Oke, terus Stock of name, rokok, susu. SO. Terus display. Kerapian masuklah display. Rapian gudang. Sama ya. Ya sama. Oke, kok jangan ngeblank. Kalian kalau kerja habis PKWT nih seneng kan? Ke toko. Arep lapo. Arep lapo. Harus tahu ini dulu, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Tanggung jawab kamu itu apa sih? Kamu itu dibayar untuk melakukan apa? Nih, itu kalian harus tahu. Nah, coba Melanie, punya HP? Ada. Punya. HP-nya diambil, ya. Itu di belakang ada tugas kru. Kamu foto. Nanti kamu tulis di sini. Langsung aja. 1, misalnya display. 2, SO. 3, apa? Yang lain catat. Jangan sampai sudah aktif, sudah efektif, tapi nggak tahu tanggung jawabnya apa. Sudah dapat? Oke, boleh ditulis dulu. Kasih nomor ya, 1, 2, 3. Waktu observasi kemarin ke ruang kantor toko kan yang ada berangkasnya? Ada area coverage? Ada. Itu ada loh, tugas kru. Tugas. Dibaca? Ya. Oke, terima kasih Melanie. Hati-hati ya Pak ya. Oke, ada 8 tugas kru. Ini loh ternyata tanggung jawab kalian nanti kalau sudah di PKWT dan kerja. Oke. Memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan tuh yang kayak apa sih? Salam. Menyepu. Oke. Ngasih keranjang.
mencarikan barang, menunjukkan lokasi barang. Dulu ya, oh belum kayaknya, saya belum pernah infokan kayaknya. Saat teman-teman menerima nih telepon di toko, nah, ini juga salah satu bentuk pelayanan kepada konsumen. Simple banget, tapi itu dinilai kalian ramah nggak? Hanya dari percakapannya saja. Kalian terima telepon nih dari konsumen di toko. Apa yang diucapkan pertama kali? Selamat pagi. Angkat tangan, coba saya mau dengar 1-2 orang. Salsabila aja deh. Selamat pagi dengan saya Alfamart, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, dengan saya Alfamart. Ada yang bisa saya bantu? Oke, ada yang lain? Ngangkat telepon nih dari konsumen. Nah, nanti kan di toko tuh ada ya satu HP yang bisa digunakan untuk komunikasi, ya entah itu dari pihak luar ataupun dari pihak internal. Cara mengangkat telepon sederhana loh, tapi itu mencerminkan pelayanan kita dari sisi konsumen ya. Bukan halo? Halo? Salah, sederhana ya. Tapi itu mencerminkan kurang. Tidak bagus. Jelek. Terus bagusnya yang kayak gimana? Ada telepon. Kring-kring. Turut. Halo, selamat pagi. Dengan Sat, nama tokonya. Dengan Sat Sukodono. Dengan saya Bila, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi. Dengan Sat Sukodono, dengan saya Fatmala, ada yang bisa dibantu? Kalau siang, ya selamat siang. Kalau malam, ya selamat malam. Jadi bukan Assalamualaikum. Itu bukan standar kita, ya. Jadi ingat, memberikan pelayanan itu nggak cuma waktu face to face aja, di telepon. Selamat pagi, dengan saya Rima, dengan Sat Sukodono, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, dengan Sat Sukodono, dengan saya Rima, ada yang bisa dibantu? Dengan siapa saya berbicara? Bentuk pelayanan. Itu sederhana loh, tapi kalau kalian nggak sering, nggak belajar, bingung, kebiasaan. Halo? Yang soleh dan solehah. Assalamualaikum. Bagus, tapi bukan pada tempatnya, karena kita punya standar. Melaksanakan kebersihan, mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan. Oke. Dan ini diawali dari diri sendiri. Gak usah ngomongin keranjang, produk, rak. Ini dulu, bersih nggak? Kalau ini bersih, kalian pasti bisa ngurus yang lain. Bersih ya? Ya. Terima kasih pada 2 orang tadi ya, Mas Rizal, Pak Sigit, karena ada AC yang namanya Sigit. Terima kasih sudah memberikan contoh. Ya, jadi nanti saya bisa kasih foto nih ke teman-teman batch selanjutnya. Ini contoh yang salah. Ini contoh yang benar. Jadi saya punya pembanding, saya sekarang jadi punya sumbernya. Terima kasih ya. Paket lengkap ya, ada yang komplit ya, ada yang tidak komplit. Oke, penurunan dan pengecekan barang DC. Berarti menurunkan barang dari mobil warehouse itu tanggung jawab. Ngecek barang tanggung jawab. Pemajangan barang, display, dan pemenuhan dari gudang ke area penjualan atau area sales. Tanggung jawab kru. Persiapan retur barang, berarti barang-barang yang akan diretur ke warehouse. SO, entah itu parsial ataupun SO grand, itu tanggung jawab kru. Penyebaran leaflet, nah ini nanti kalian akan dikasih tanggung jawab. Rizal, kamu saya kasih area coverage 4 ya. Tugasmu ngapain di area coverage 4? Nyebar leaflet, bukan sekedar itu. Harus kenal. Oh ini Pak Toha, oh ini Pak Andi, oh ini Bu Dewi, ini Bu Melani.
Itu area yang harus kamu tahu. Waktu sebar leaflet, sore Bu Dewi, ini ada leaflet nggih dari Alfamart. Ini promo minyaknya nanti tanggal 15 Oktober. Jenengan datang nggih ke Alfamart, nanti tak siapkan minyaknya. Nih Bu, leafletnya sampean lihat lagi barang-barangnya. Itu namanya sebar leaflet. Itu tugasmu. Bukan cuman yang kayak mungkin sales atau promotor ya. Terus leafletnya habis, gak fungsi. Ya, jadi harus saat ngasih leaflet itu fungsinya adalah konsumenmu itu yang kamu kasih datang ke toko. Supaya tercipta yang namanya STD. Apa STD? STD. Tuh, stroke transaction per day. Kamu sebar leaflet, orangnya tertarik karena kamu kasih tahu besok ada promo ini loh. Dia datang, dia belanja, keluar stroke, tercipta STD. Berarti jalan tuh tugas kamu sebagai kru. Informasikan barang yang kosong kepada Acos dan Cos. Jangan sampai begitu Mbok info, Bu Dewinya datang, minyaknya tidak ada. Oke. Jadi saat kalian datang ke toko, tugasmu lapo. Ini ada ngitung uang berangkas tugasnya kru bukan? Jelas ya? Jangan sampai kalian nanti buta nih begitu datang ke toko. Saku ki lapo yo. Kayak OJT kemarin. Kalau nggak disuruh bingung. Oh saya datang nih jam 6, apa yang harus dilakukan? Nah ini, bersihan. Sudah ngerti kan? Oh ngepel itu tugas nyapu tugas saya. Cose nyapu. Kamu harus datang. Gak usah Bu, saya aja Bu yang nyapu. Karena itu tugasnya kru. Oke. Dengan etos kerja yang baik, karir yang Anda rintis akan berkembang pesat di kemudian hari. Loh kok bisa etos kerja mempengaruhi karir? Ya bisa. Oke. Kita lanjutkan dulu. Karakteristik etos kerja. Oke, etos kerja ini tadi sudah ya. Bukan hanya ditulis tapi dipahami. Oh, untuk ini loh saya digaji. Ada 8 poin. Gajinya sesuai UMR. 8 poin itu banyak atau sedikit? Sedikit. Oke. Oh ini masih ke freeze ya tadi. Nah, oke. Karakteristik etos kerja. Etos kerja yang tinggi tentu ini yang bisa membawa teman-teman ke yang namanya tadi karir. Di Alfamart ada jenjang karir? Ada. Kok tahu ada? Kan ada di training. Nah, itu manfaatnya kalian di training. Oke. Grade 3 jabatan? Grade 4 jabatan? Grade 5? Jos. 6? 7? 8? 9? AC. Nanti ada lagi apa atasnya AC? M. Terus? M. Ini namanya jenjang karir apa? Vertikal. Oke, jadi jalur karirmu, kalau kamu mau di satu departemenmu terus, area, yuk ini, kru, acos, cos, AC, AM. Bisa horizontal nggak nanti? Bisa dong, selama ada lowongan internal, misalnya di DC. Dari cos, di DC ternyata butuh
branch trainer. Nah, di sini ada syaratnya nih. Minimal grade 7. Masuk nggak? Masuk. Masuk. Bisa? Bisa. Selama ada lowongan internal. Kalau nggak ada ya teman-teman fokus ke sini. Kru, acos, cos, dan seterusnya. Oke. Sigit, kamu mau nyampe mana Sigit? Kamu mau sampai mana Sigit? AC. Oke. Noval, kamu mau nyampe mana karirnya? AM. Ibu-ibu sekarang. Fatmala, kamu mau nyampe mana? Sampai cos. Cos. Miftah, kamu mau sampai mana Mif? BM. BM, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Miftah. Berikan aplaus untuk Miftah. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ada ya dari cabang Medan, videonya waktu training pernah saya putarkan. Seragam si Ucok itu dari kru naik, sekarang akhirnya jadi BM. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di Alfamart sama teman-teman mau. Nah sekarang kita ke sini. Etos kerja yang tinggi, yang jelek kita bahas nanti aja ya. Ulet dan tekun. Nah berarti ulet dan tekun itu ya terhadap pekerjaan tadi, ada 8 ya poinnya, itu harus kalian kerjakan. Setiap hari, kebersihan apakah dilakukan seminggu sekali? Ada beberapa, misalnya keranjang pas mau libur, ya kan? Tapi kalau kebersihan lantai, terus kemudian kebersihan kaca, nunggu seminggu aja Bu. Keburu kotor, kedisiplinan yang tinggi. Sudah disiplin? Iya Bu, terima kasih proses training kemarin mengajarkan kita untuk disiplin. Jam 7 datang PBB, datang jam berapa? Luar biasa. Kalau nggak jam 7 gimana? Iya, ya buktinya kalian ada di sini, berarti disiplinnya oke. Jadi jangan sampai beleyot. Tak undang training hari ini jam 1. Oke, jam 1 sudah di ruangan, berarti masih di. Dan itu harus kalian terapkan saat kalian kerja. Jadi bukan pas training aja. Memiliki motivasi kerja yang tinggi. Nah, makanya saya tanya, kamu di sini tuh mau jadi apa? Waktu kalian dijelaskan ada jenjang karir, paling tidak sudah punya bayangan. Oh, saya mau jadi acos. Oh, saya mau jadi cos, AC, AM. Jadi punya tujuan. Punya tujuan kan kalian kerja? Punya dong. Keseriusan adalah moralitas. Tadi ada berapa tugas kru? 8. Kalau kebersihan itu adalah ala kadarnya, berarti bisa dianggap teman-teman memiliki etos kerja yang rendah. Karena ala kadarnya tidak serius. Oh, ini agak miring. Kenapa ya ini kok miring? Oh, ternyata ininya sudah tidak sudah agak peok. Oke, barangnya ini saya report ke Acos misalnya untuk di retur. Jadi keseriusan, memperhatikan hal-hal yang di detail. Etos kerja yang rendah. Pekerjaan adalah rutinitas. Itu yang kalau kalian saya tanya tadi, job desk-nya apa? Gak ngerti. Terus link toko kita apa? Nunggu disu. Nah itu masuk ke kategori nomor 1. Bekerja karena nggak punya tujuan. Ayo kamu kerja buat apa? Mencari uang, yuk jelas. Tidak ada orang yang bekerja tidak cari uang. Tujuannya lagi setelah dapat uang. Tujuan kamu di Alfamart, tanamkan dari sekarang. Karena kalau itu tidak ada, itu akan menjadi rutinitas. Dan saat kamu disuruh, nanti kamu jualan ini ya, targetnya sekian. Kamu akan merasa terpaksa.
Bekerja adalah beban karena merasa terpaksa. Karena kamu tidak menyadari kalau itu tanggung jawab. Hasil kerja kurang otomatis. Karena orang kalau kerjanya adalah beban, terpaksa, kerjanya ala kadarnya, hasilnya pasti gak baik juga. Karena setiap kalian bekerja hasilnya nggak ada atau mungkin tidak baik, akhirnya kalian akan cenderung dipandang sebelah mata. Yang salah siapa ya? Dari dirinya sendiri. Teman-teman, apapun kalian, dimanapun, kalau kalian melakukan sesuatu itu pastikan satu, punya motivasi, punya tujuan. Saya kesini tuh buat apa ya? Oh, saya mau jadi COS. Tujuannya jelas. Berarti langkahnya nanti harus seperti apa? Yang tadi pengen jadi AC, berarti kontraknya harus diperpanjang dong sampai kalian berhasil jadi AC. Nah, sekarang kalian kan sudah nyampe nih. Kan tahapan untuk kamu jadi AC. Berarti kalian sekarang ada di mana? Di sini. Bagaimana caranya dari 3 ke AC? Ya kan? Trainingnya sudah lewat belum? Training selection-nya sudah lewat. Berarti kuncinya lulusnya ini sudah dipegang. Grade 3 kan? Berarti kalian harus berpikir, gimana caranya saya bisa naik ke grade 4? Ada yang tahu caranya seperti apa kalau kalian sudah kerja? Jadi kalian tuh kerja tuh ada tujuan. Saya nggak pengen ya, ada anak-anak baru kerja ini, rutinitas ala kadarnya. Kalau sudah diputus kontrak ya sudah, nanti cari kerja lagi. Kalau diperpanjang, alhamdulillah. Itu capek loh teman-teman. Kenapa? Akan cari kerja mumpung kalian sudah gabung di perusahaan yang ya besar ya, kita sediakan jenjang karir. Kita lihat nggak ijazah kalian apa? Enggak. Yang penting kalian mampu dan mau. Motivasinya ada. Caranya gimana nih biar bisa naik ke grade 4? PSM-nya itu nanti dulu, itu nanti masuk ke project. Jadi sebelum di project kalian harus diundang dulu. Sudah jadi kru nih. Jadi kalian ngerti nih, saya ke depannya harus ngapain. Oke, supaya punya jenjang karir di Alfamart. Ini kalian ada yang namanya FT. Ya, functional test. Sama waktu kalian training, kan jadi fungsional test kan. Nanti kalau sudah karyawan, ada ujiannya juga loh. Nah itu diselenggarakan nanti secara nasional. Nah ini nilai kalian harus bagus. Bagus tuh berapa? Lebih besar atau sama dengan? Betul sekali. Nih, jadi kerja tuh jangan ala kadarnya, ngerti. Yang kedua setelah FT apa? Nilainya harus lebih besar atau sama dengan 8. Ini dari mana? Dari kalian sendiri, tapi nanti yang menilai ini berdasarkan data personalia. Misalnya kalian nih izin ke kepala toko, Pak saya sakit. Tapi kalian tidak input di sistem, dihitung Makanya penting, selain izin kepala toko, kalian harus input di sistemnya apa kemarin namanya? Attendance online. Nah itu jangan dilupakan ya, itu penting. Sering nginput, nginfo atasan, jangan lupa nginput. Nah ini kalau kalian dapat 2 ini, nanti ini akan diundang ke training pengembangan, ya, intermediate program namanya, ke grade 4. Nah nanti proyeknya yang tadi ada banyak nanti ya, ada PSM. Ada apa namanya rak, ya prosentase dari penjualan raknya. Nah itu nanti aja ya. Jadi ini langkahnya ini dulu, FT sama absen. Terus kalau misalnya nanti FT-nya dapat 60, absennya 85 atau salah satunya saja yang memenuhi, gimana Bu? Tidak akan kita undang ke sini. Tapi nanti kalian akan dilanjut kontrak. Yang kedua, grade-nya grade berapa? Tetap grade. Jadi pegangannya di sini ya. Kalau kalian pengen cepat, berarti dua-duanya harus bagus. Kita undang, berarti harus oke dong. Oke, naik grade 4. Nanti
ini sama. Ya. Ya dari FT dari absen. Jadi kalian mau cepet ke ACOS, mau cepet ke COS, ditentukan dari mana? Diri sendiri. Ditentukannya dari mana? Dari FT dan absen. Jelas? Makanya nanti kalau ada undangan di toko training gap FT, nanti bulan depan ada FT ya, jangan lupa belajar, modul di Ava Learning dibuka, karena nanti kalau sudah FT modulnya akan ditutup. Jangan bosan untuk belajar. Makanya saya selalu bilang di kelas, yang teman-teman di sini motivasinya, kenapa teman-teman misalnya memilih untuk bekerja setelah lulus sekolah ya kan SMA, SMK, karena saya sudah mumet Bu, mikir kalau kuliah lagi, kalian salah besar. Karena di Alfamart justru kalian diminta untuk banyak belajar. Jelas? Jadi orang, kalian masih muda kan? Masih kan? Kalau pengen sukses, harus kerja keras. Jalannya ada nggak di sini? Ada. Tinggal mau atau enggak. Jadi kita buka jalan, ini sudah saya kasih kuncinya. Nanti jadi begitu kalian di toko, kalian tuh tidak ngeblank. Ini apa sih kok nama saya ada di FT? FT itu apa? Ini loh tujuannya. Jenjang karir. Jadi harus punya tujuan. Kalau kalian tidak punya tujuan, pas disuruh akses soal pasti merasa beban. Kalau kalian punya tujuan disuruh FT, absen selalu konfirmasi, selalu ada surat sakit misalnya, kalian akan senang menjalankan itu. Karena kalian tahu dan kalian punya tujuan. Oke, cara meningkatkan etos kerja di training, ya ini saya undang. Nanti waktu kalian sudah kerja, ada lagi training, ada. Seminar, nah, kalian bisa cari itu, haus akan belajar. Oh sudah di training nih, dari Alfamart, cari lagi di luar, ikut-ikut seminar. Gimana caranya misalnya teman-teman bisa mempromosikan komunikasi efektif, jadi pengen terus untuk selalu belajar. Dan referensi tokoh berpengaruh. Baik teman-teman, untuk tadi kita sudah mempelajari tentang meningkatkan etos kerja ya. Jadi di situ ada training dan seminar. Kemudian yang ketiga di sini untuk meningkatkan etos kerja yaitu ada mempelajari atau kita harus memiliki referensi tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah, kenapa harus memiliki referensi tokoh berpengaruh? Nah, supaya teman-teman itu mendapatkan input positif ya. Jadi semakin banyak hal yang kalian dapatkan tentang sebuah kisah atau perjalanan kesuksesan, nah, kalian akan semakin memiliki banyak cermin dan kalian akan semakin tahu, oh sekarang posisi saya itu tidak sebanding dengan tokoh-tokoh atau referensi yang sudah pernah saya baca atau saya dengar. Nah, untuk referensi tokoh itu sebetulnya teman-teman tidak perlu, atau mungkin bisa juga dari atasan teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman nanti bisa saling ngobrol, bertanya, meminta tips kepada atasan teman-teman. Bapak dulu gimana sih caranya kok bisa bertahan di Alfamart, bisa bekerja di Alfamart sampai jadi COS, sampai jadi Corwell. Nah, itu kalau untuk dari lingkungan internal ya, teman-teman. Tapi tidak ada salahnya teman-teman menambah informasi nih ya dari buku-buku, dari mendengarkan YouTube, mendengarkan podcast tentang referensi tokoh besar. Nah, contohnya di sini yang saya ambil adalah dari bapak kita sendiri, teman-teman. Nah, bapak kita sendiri yaitu Pak Djoko Susanto. Nah, di sini ada dua gambar ya, teman-teman. Ada Pak Djoko Susanto sama ada satu tokoh besar lagi, yaitu Khoirul Tanjung. Nah, saya mulai dulu dari Bapak Djoko Susanto. Ini pemilik sekaligus pendiri dari Alfamart. Nah, apa yang teman-teman tahu nih ya dari profil pendiri Alfamart? Coba ya, di sini saya ada gambar. Nah, di sebelah kiri ini adalah gambar ya dari Pak Djoko muda. Jadi saat itu Pak Djoko itu masih muda, pernah putus sekolah ya teman-teman. Nah, mungkin tidak ada yang pernah tahu nih bahwa ternyata bapak kita nih yang punya Alfamart itu pernah putus sekolah, teman-teman. Nah, karena dia putus sekolah itu justru semangatnya semakin bangkit karena dia tahu ya dari background keluarga hanya dia anak yang tertua, adik-adiknya masih banyak, harus butuh biaya.
Sementara ya penghasilan dari keluarga Pak Joko itu cuma satu sumbernya, yaitu ini, toko kelontongnya ya, yang dimiliki dari atau diwarisi dari kedua orang tuanya. Nah, tokonya ini menjual lebih banyak produk rokok ya teman-teman. Jadi Pak Joko itu berhasil menjual produk-produk rokok yang ada di tokonya. Salah satunya yang bisa merubah nasibnya yaitu rokok Sampurna saat itu. Beliau bisa menjual rokok Sampurna itu dengan jumlah yang fantastis, sehingga sampai dicari oleh putra Sampurna. Siapa sih ya yang bisa menjualkan rokok saya kok penjualannya bisa meningkat ya, bisa sangat banyak. Nah, ketemulah dengan Pak Joko, diajak bekerja sama ya untuk mengembangkan ya, menjual lagi rokok Sampurnanya itu, sampai pada akhirnya perjalanan Pak Joko bisa mengembangkan toko kelontongnya ya, dari hanya menjual rokok ya, diisi dengan bahan-bahan kebutuhan pokok. Nah, yang kita kenal dengan toko pertama Alfamart yaitu Alfa Minimart. Nah, dari situ Pak Joko terus mengembangkan, terus belajar. Jadi nggak berhenti teman-teman. Jadi seseorang yang pernah putus sekolah justru semangatnya lebih besar. Nah, teman-teman di sini bahkan tidak mungkin ya kalau teman-teman dikatakan putus sekolah, kan ijazahnya sampai selesai ya, sampai ijazah SMA. Nah, maka dari itu teman-teman perlu ya membaca atau minimal pernah tahu lah histori ya dari biografi tokoh-tokoh besar, karena ternyata orang-orang yang kita pandang sukses itu perjuangannya sangat besar teman-teman, perlu bekerja keras. Nah, kemudian di sosok kedua ini ada Khairul Tanjung teman-teman, dimana kita kenal ya, beliau ini disebut dengan anak singkong. Nah, kenapa sih sampai disebut anak singkong? Ternyata karena masa mudanya waktu masih kecil itu tidak seberuntung kita, bahkan sehari-hari ya yang ada singkong ya dimakan singkong. Sampai Pak Khairul Tanjung itu punya mimpi ya, jadi dia punya visi, punya tujuan. Nah, itu yang harus teman-teman punya. Pak Khairul Tanjung punya visi, nanti kalau saya bisa lepas dari kemiskinan, dan saya harus lepas dari kemiskinan karena saya nggak mau miskin. Nanti saya harus punya sebuah tempat bisnis, sebuah usaha di mana itu saling berkesinambungan. Contoh, sekarang Pak Khairul Tanjung sudah punya mall, ya, ada bank, kemudian ada stasiun televisi. Itu semuanya bisnis dia yang bisa didapatkan dalam satu tempat. Nah, itu yang ingin diwujudkan oleh Pak Khairul Tanjung, dan ternyata sekarang gimana? Terwujud kan? Nah, jadi kenapa? Karena tokoh-tokoh besar itu selalu punya visi dalam hidupnya, punya tujuan yang jelas. Nah, jadi teman-teman di Alfamart juga harus begitu. Begitu masuk Alfamart, kalian sudah jadi kru, nanti harus punya tujuan yang jelas. Oh, saya di Alfamart ada jenjang karir, saya mau jadi COS, saya mau jadi AC, saya mau jadi AM. Nah, itu yang ingin saya ya informasikan kepada teman-teman. Jangan hanya bekerja ala kadarnya tanpa tujuan. Terakhir di sini ya, saya selipkan sebuah quotes ya untuk teman-teman. Orang yang ingin sampai ke puncak tertinggi haruslah orang yang di masa mudanya banyak menderita dan banyak berbuat. Nah, quotes ini diterbitkan sendiri oleh Khairul Tanjung. Jadi teman-teman, di sini semuanya kalian masih muda. Saat kalian bekerja, teman-teman ingat dua kata ini. Banyak menderita dan banyak berbuat. Saat teman-teman merasa menderita, lalu kalian diam saja, maka kalian tidak akan sampai di puncak tertinggi. Nah, jadi ini ya kesimpulan kita hari ini teman-teman. Etos kerja itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, teman-teman di sini hari ini kita belajar tentang jenjang karir, di mana saat orang itu memiliki etos kerja yang baik, punya rasa tanggung jawab, ya, itu otomatis akan membawa teman-teman ke jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga, saat teman-teman sudah hadir di perusahaan ini, hari pertama bekerja, teman-teman harus menanamkan sebuah tujuan. Untuk apa saya bekerja? Saya mau sampai kapan di sini? Saya mau jadi apa?
Kemudian yang keempat, selama teman-teman bekerja jangan lupa ya untuk selalu mencari referensi tokoh yang akan menjadi panutan buat teman-teman. Siapapun itu ya, yang membuat kalian menjadi lebih bersemangat lagi untuk bekerja, banyak informasi yang kalian dapatkan dan sebagai cermin kehidupan. Karena kalau tidak punya itu, teman-teman tidak ada yang mengarahkan. Nah, oke. Terima kasih teman-teman untuk hari ini ya. Keempat poin ini saya harap bisa benar-benar teman-teman terapkan ya. Sampai ketemu di training-training selanjutnya, training pengembangan. Senang sekali saya bisa menjadi bagian dari teman-teman ya untuk membangun ya cita-cita, mimpi-mimpi dari teman-teman. Semoga ya bisa ketemu lagi dengan saya di lain kesempatan yang lebih baik dan tentunya dengan jabatan kalian yang lebih baik ya dari sekarang. Oke, terima kasih. Semangat pagi teman-teman semuanya. Siapa kita? Saya semangat, saya bisa, saya